Oke, halo semuanya. Tasehal, hello everybody. Kembali lagi bersama aku Yohanes Dani yang pada kali ini akan merepresentasikan mengenai variabel yang coder friendly. Nah, kalau dengar variabel kemudian coder friendly ya kan. Coder friendly berarti ini memudahkan kita para development. Entah apa sih gitu variabel ya. Kita kepo nih, apa itu variabel Bang? Nah, apa sih variabel itu? Nah, kalau biasanya kita tahu, nah kayak gini ya, X sama dengan 3, Y sama dengan 4, itu kalau di matematika ya. Kemudian kita tahu fungsi eh, fx sama dengan x kuadrat plus 4, nah kayak gitu. Atau mungkin waktu SD dulu pernah P sama dengan 4, L sama dengan 3, tentukan luas persegi panjang berikut. Nah, kayak gitu. Jadi luasnya 4 kali 3, P kali L. Nah, kayak gitu kan ya. Dan konsep itu sebetulnya nggak salah sih untuk menjelaskan apa itu uh, variabel ya, untuk menjelaskan apa itu variabel. Tapi dalam bahasa pemrograman ada istilahnya sesuatu yang lebih tepat lagi ya untuk menjelaskan apa sih itu variabel. Nah, di bahasa pemrograman variabel itu bisa didefinisikan sebagai objek yang mampu menyimpan nilai, entah angka bulat pecahan, huruf atau bahkan kalimat. Nah, sakti banget ya, ada huruf sama kalimat yang bisa disimpan nih. Oke oke. Kita bilang ini variabel ini biasanya huruf, dia nyimpan huruf. Nah, yang lebih sakti lagi dia bisa nyimpan kalimat. Nah, ini misalkan A sama dengan aku, B sama dengan suka, C sama dengan kamu gitu ya. Berarti A plus B plus C, kalau digabung aku suka kamu dong ya. Kayak gitulah ya. Kurang lebih memang variabel bekerja seperti itu. Nah, tapi pada intinya, bisa kita simpulkan bahwa variabel ini dipakai untuk menyimpan nilai yang akan dan telah kita olah supaya bisa disimpan di komputer dan nilainya nanti bisa kita pakai lagi sewaktu-waktu, kita panggil lagi sewaktu-waktu gitu. Misalkan nih, tadi ada aku suka kamu ya kan ABC. Kemudian kita nggak mengolah data itu lagi, kita lompat nih, misalkan menghitung luas atau menerima input apa gitu ya. Kemudian sewaktu-waktu kita pingin nih menampilkan lagi variabel aku suka kamu atau ABC tadi. Nah, itu bisa banget melalui variabel. Intinya, variabel ini dia mengarah ke sebuah alamat untuk menentukan eh, value itu. Nah, nanti bakal ribet sih kalau aku jelasin ke sini karena out of bounds bakal. Nah, bagaimana sih variabel yang coder friendly itu? Nah, ini kita udah masuk ke main topic ya. Main topic bagaimana variabel ini bisa membuat para developer itu menjadi easy coding. Nah, kita tahu variabel seperti ini ya. Tadi aku jelasin A aku, B suka, C kamu. Nah, ini beda lagi ya. A sama dengan 3, B sama dengan 4. Nah, kelihatan ya, tidak ada masalah. Kemudian C sama dengan A kali B. Ini tadi sama kayak luas, panjang, lebar kayak gitu. Nah, cuman ini kan nggak tahu mana yang panjang, mana yang lebar ya kan. Ini persegi 4 apa bujur sangkar ini? Bujur sangkar jelas bukan ya. Apa? Layang-layang. Nah, kita nggak tahu nih. Nah, oke. Jadi pendeklarasian seperti ini sebetulnya nggak salah dan halal-halal saja. Cuman ini akan menimbulkan kesulitan bagi para developer termasuk Anda sekalian yang nanti bakal punya baris coding mungkin ratusan atau bahkan ribuan ya kan. Kita nggak tahu program kita seberapa besar atau seberapa banyak barisnya ya kan. Kalau variabelnya cuma 3 sih nggak masalah ya. Nah, sekarang ini kasusnya nggak susah sih aku bilang ya, nggak susah. Cuman eh, banyak, cuman banyak, nggak susah, cuman banyak. Sebuah program dapat menyimpan identitas seorang meliputi nama depan, kemudian ada nama belakang, kemudian ada lagi tempat lahir, ada lagi tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, nama ayah, nama ibu, jenis kelamin, status pekerjaan, status perkawinan. Buset, banyak banget ya. Ada 12 variabel ya kurang lebih ya. Kemudian di sini di yang sebelah kanan itu bisa kita lihat ND, NB, nama depan, nama belakang, Joko Susilo. No problem, gampang pasti paham lah. ND nama depan, NB nama belakang. Kemudian itu ada U itu pasti usia kalau nggak umur ya kan. String T, apaan T? Ya, mulai bingung kan ya. T, tapi di situ ada value-nya Malang. Oke.
dari kasus yang diberikan kita pasti tahu kalau satu-satunya lokasi itu pasti tempat lahir nih. Nah, kemudian D, B, Y ini pasti tanggal kelahiran ya. Cuman agak bingung nih, agak bingung di D sama B itu apaan. Tapi dari sini masih bisa lah kita terka-terka D itu D, B itu bulan. Nah, ya kan? String A itu Rahmat, berarti nama ayahnya nih ya kan, nama cowok soalnya. String I itu Siti, Siti ini nama ibu berarti, karena cewek ya kan. Kemudian JK laki-laki. Nah kalau laki-laki ini udah pasti gender, karena kalau laki-laki perempuan itu udah pasti gender ya kan. Nggak mungkin namanya status pekerjaan laki-laki, apaan pekerjaan laki-laki ya kan. Kemudian SP, status perkawinan, status pekerjaan wirausaha, kemudian SK lajang. Kurang lebih kita masih bisa memahaminya. Tapi sekarang, ya sekarang coba dapatin nama lengkap dan tanggal lahir dari kode yang baru. ND tadi nama depan Susilo, NB-nya Budi, NT-nya Putra. Apaan NT? Apaan NT ya kan? NT ini status Susilo Budi, putranya Pak Santosa, apa Susilo Budi Putra, atau Putra ini nama bapaknya, Putra Sentosa itu. Oke. Kemudian ini Kusmini no problem, T Banjar oke no problem. O-nya umur masih umur ya kan 40, gak ada yang bulan atau hari lang lebih dari 30 atau 12 ya kan. M-nya 12. Oke, M12 ini hari 12, tanggal 12 atau bulan 12. M. Oke, anggap saja Man ya, Man bulan 12. H5. H5 ini kalau tadi M-nya bulan hanya 5. Y-nya 2000 dan lainnya nggak ada masalah ya kan. Dan coba deh kita bandingin. Yang tadi bikin kita bingung nama ya terutamanya. Sekarang kita coba bandingkan dengan kode yang baru yang ada di sebelah kanan. Nah, udah jelas ya, kelihatan ya ternyata nama depan benar, nama belakangnya Budi benar. NT apaan ternyata? Nama tengah ya kan? Nama tengah Putra. Jadi namanya itu bukan Susilo Budi Putra, tapi Susilo Putra Budi. Bukan putranya Sentosa ya. Susilo Putra Budi itu namanya ternyata. Nah, bukan Putra Sentosa nama bapaknya bukan. Nama bapaknya itu Sentosa. Nah, kayak gitu. Terus tadi waktu tanggal lahir itu betul. Hari 5 bulan 12 tahun 2000. Tapi kita mikir dulu kan ya, nebak-nebak. Benar gak ya tanggal 5 bulan Desember 2000, tahun 2000? Atau jangan-jangan beda nih. Nah, oke, jadi mengatasi itu perlu nih kita tahu gimana sih mendeklarasikan variabel yang benar. Oke, jadi kita para develop di seluruh dunia itu ada kesepakatan untuk membuat format terkait pendeklarasian nama variabel. Nah, cuman mungkin nih teman-teman tanya, variabel yang benar itu pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Thailand atau bahasa apa? Ya kan? Mungkin bingung. Nggak ada ketentuan umum apakah kita bisa menggunakan salah satu bahasa tertentu, cuman yang paling umum yang bisa dipahami oleh banyak orang itu memang bahasa Inggris. Karena itu paling global ya. Mengingat banyak bahasa pemrograman yang juga dibuat menggunakan bahasa Inggris. Yang terpenting adalah kita bisa memaparkan informasi nilai apa yang direpresentasikan. Nah, selama variabel itu bisa memperjelas para develop lain nilai apa sih sebetulnya ini, nah, itu sebetulnya kita sudah berhasil untuk membuat variabel itu. Seringkali kalau kita mendeklarasikan seperti yang sebelumnya ini ya, ND, NB ya, ini kita ketika dipegang oleh develop lain itu akan kebingungan. NDMB ini apaan? Oke, string apaan? Nah, seperti itu. Karena nggak jelas. Yang bisa baca, yang bisa ngerti cuma kita. Itu pun kalau kita baru coding. Kadang ditinggal seminggu gitu udah lupa sih biasanya ya kan. Nah, oke. Yang berikutnya ini jangan sukar habisin tempat buat kasih komentar. Komentar ini penting teman-teman. Dan banyak sekali para develop atau pemberi materi termasuk dosen ya untuk seringkali mengingatkan jangan lupa pakai pelengkap komentar supaya kode kalian lebih informatif. Nah, jadi di sini kita bisa tahu nih ada bulan, hari, tahun ini punyanya kelahiran, bukan hari, bulan sama tahunnya wisuda atau mungkin pernikahan ya kan. Kita nggak salah konsep. Nah, yang sering terjadi ketika kita lupa kasih komentar, misalkan nih kita punya array of usia, kemudian di sini ada usia juga. Nah,
apa sih bedanya array of usia sama usia? Kan sama-sama usia. Nah, disinilah fungsinya komentar juga bisa memperjelas ini fungsi array of usia ini buat apa sih? Oh, dia ternyata masuk ke tabel. Kemudian usia ini buat apa? Ya, itu untuk satu-satu. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu fungsinya komentar. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang penting ya, ikuti aturan mainnya. Itu 3 baris kode yang di atas itu adalah pengkodean atau deklarasi variabel yang halal. Ya, yang pertama itu ada nama depan, di mana nama depan ini dipisahkan dengan underscore atau underline ya, bukan spasi. Nah, kemudian yang kedua ini nama depan itu kata depan atau kata kedua dan seterusnya setelah kata pertama ya, itu diawali dengan huruf besar untuk memisahkan atau mengidentifikasi oh itu sudah masuk ke kata berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya ini nama depan satu. Nah, kita boleh sih pakai angka terutamanya untuk variabel. Cuman tidak disarankan menggunakan angka untuk mengawali variabel. Biasanya angka ini ada di tengah atau di belakang. Nah, kayak gitu. Kemudian boleh nggak sih pakai simbol? Nah, simbol ini ada beberapa ya yang boleh, ada beberapa juga yang enggak. Nah, tapi disarankan untuk tidak menggunakan simbol karena simbol ini apa ya? Tidak informatif juga kan ya. Tadi kan salah satu syaratnya dia harus informatif. Apa yang terkandung informasi apa yang terkandung dari hashtag atau tagger? Nggak ada kan ya. Dia tidak memberikan informasi apa-apa, dia hanya penanda. Nah, oke, lanjut. Untuk yang 2 baris kode yang di bawahnya itu nama depan itu berawalan dengan huruf besar semua, kemudian nama depan itu besar semua malah ya. Ini kalau kita running sebetulnya tidak ada masalah, hanya saja perlu kita ketahui format yang ada itu bukan digunakan untuk pendeklarasian variabel, melainkan ada fungsinya yang lain. Yang pertama, misal nama depan namanya diawali huruf besar, ini biasanya kita gunakan untuk pendeklarasian kelas. Jadi nama kelas atau tipe kelas ya, tipe kelas itu biasanya diawali dengan huruf besar. Begitupun dengan kata-kata kedua dan berikutnya. Untuk yang bawah, ini sebetulnya ada underscore-nya ya. Jadi nama underscore depan gitu ya. Kayak yang ada di baris terakhir itu. Nah, itu sebetulnya digunakan untuk enum. Jadi enum ini apa sih? Enum ini tipe data buatan ya. Misalkan kita punya gender itu kan ada cowok dan cewek. Meskipun kita bisa mendeklarasikan menggunakan boolean, tapi akan lebih jelas kalau kita pakai enum. Atau mungkin kartu nih. Kartu ada scope, diamond, clover, kemudian heart. Nah, itu bisa kita pakai enum. Nah, format kata seperti format penulisan itu atau besar semua ini biasanya digunakan untuk value-nya enum. Nah, misalkan female atau male itu ditulisnya menggunakan huruf besar semua, kayak gitu. Tapi kalau dijalankan pun nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kalian bekerja sama atau membuat kode bersama dengan teman-teman atau tim. Nah, akan menimbulkan ambiguitas apakah itu variabel atau kelas atau tipe data. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk baris terakhir itu adalah yang benar-benar ilegal ya, di mana nama depan itu dipisahkan menggunakan spasi, di mana bahasa pemrograman itu tidak menerima spasi sebagai nama variabel juga. Kemudian yang kedua itu menggunakan satu itu angka di depan. Nah, angka di depan ini dilarang banget ya teman-teman. Jadi harapannya angkanya itu di tengah atau di akhir aja. Kemudian nama depan itu tadi udah aku jelaskan untuk enum. Nah, yang paling ilegal itu ketika kita pakai keyword apa yang sudah ada di bahasa pemrograman. Misalnya kalau Java nih ada string sebagai tipe data, kemudian char, kemudian integer, kemudian kita bisa lagi pakai print. Nah, print ini kan metode ya, print, short print gitu ya biasanya. Nah, itu juga nggak boleh teman-teman. Jadi kemungkinan ada sih yang pakai get atau set. Nah, cuman biasanya kan get set ini dipakai nama metode kayak gitu ya. Jadi takutnya menimbulkan ambiguitas antara ini variabel atau metode. Nah, seperti itu. Dan apa sih benefitnya kalau kita menerapkan aturan-aturan ini gitu ya? Benefitnya akan terasa ketika kita sudah bermain dengan kode yang jumlahnya ratusan atau ribuan bahkan yang intinya jumlahnya banyak gitu ya.
Jadi di kode itu kita sudah paham, oh ternyata variabel ini fungsinya untuk ini, dia menyimpan nilai, nilai ini, dia merepresentasikan nilai ini, itu akan lebih jelas. Begitu juga ketika kita ada dalam tim atau kerja bersama teman-teman gitu ya. Teman-teman kalian nggak akan kebingungan, ini variabel fungsinya apa gitu. Ini variabel merepresentasikan apa sih NDNB ini. Nah, jadi mereka juga jelas, oh ternyata fungsinya ini. Oke, berarti kalau gitu aku pakai variabel yang misalkan nama depan. Nah, atau misalkan aku pakai variabel yang usia nih. Nah, itu akan lebih jelas gitu, teman-teman. Dan akhir kata itulah apa yang bisa saya presentasikan. Kesimpulannya adalah bahwa menciptakan variabel yang code friendly itu akan membantu kalian ataupun teman kalian yang setim untuk mendevelop ke depannya program yang kalian buat. Seperti itu. Dan ikuti aturannya yang sudah saya sebutkan tadi. Variabel harus informatif, terutamanya gunakan komentar, dan ikuti aturan mainnya yang cukup banyak yang aku sebut tadi. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih dan semoga belajar kalian menyenangkan.